Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang memenuhi hati kami, pikiran kami di pagi ini. Dan sebentar kami akan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah terus Engkau bicara pada umat-umat-Mu. Mereka boleh dipersiapkan oleh Roh-Mu Tuhan untuk mendengar dan menangkap setiap firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga, karena hamba-Mu tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Beracaralah Tuhan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, pagi. Masih melanjutkan tentang pahlawan, saudara. Karena ini tema tahun ini nih pahlawan, kita harus jadi pahlawannya Tuhan. Tema ini saya beri judul Be a Warrior, Not a Warrior. Jadi pahlawan bukan jadi pencundang. Sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan, saya mau tanya, musuh terbesar dari seorang pahlawan apa? Musuh dari seorang pahlawan adalah ketakutannya diri sendiri. Ada ketakutan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu apapun yang ditugaskan dalam hidupnya. Kalau seorang pahlawan sudah ketakutan sebelum berperang, maka lemahlah semua kekuatan dari pahlawan itu. Pernah nggak saudara? Dalam keadaan ketakutan kayaknya nggak punya tenaga, lemes semua. Apapun kalau lihat, waduh, ada yang orang-orang tua apalagi, wah ngedredeg semua, takut semua gitu, lemes semua. Jadi musuh pertama dari seorang pahlawan itu ketakutan, saudara. Di judul ini, jadilah pahlawan, jangan jadi pecundang karena ketakutan itu. Kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 1-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pergunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu mendatangi mereka. Berkemelah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel itu kepada Tuhan. Di zaman ini, di zaman hakim-hakim ini, bangsa Israel benar-benar tertekan, tertindas oleh bangsa Midian itu. Bangsa Israel mengalami ketakutan setiap lihat orang Midian. Karena orang Midian juga orang Amalek itu datang untuk merampas, memusnahkan semua apa yang dimiliki oleh bangsa Israel itu. Seperti kita tahu, bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Bangsa yang awalnya hebat, yang hebat berperang dalam bisa mengalahkan waktu di Mesir, mengalahkan pasukan Mesir, menghancurkan tembok Yeriko, menghancurkan Filistin dan lain-lain. Bangsa Israel itu bangsa yang disertai Tuhan, yang jago berperang. Tapi waktu dosa mereka terhadap Tuhan, maka Tuhan menyerahkan kepada Midian itu. Dan pasukan yang gagah berani itu menjadi pasukan yang penuh ketakutan karena bangsa Midian itu. Sebagai pahlawan-pahlawannya Tuhan,
Banyak kita sebagai pahlawan-pahlawan yang gak sadar. Gak sadar apa? Kita gak sadar kita tuh umat pemenang, saudara. Bukan umat yang kalahan. Bukan umat yang selalu khawatir. Yang selalu menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Masa gak boleh takut? Kata orang-orang. Iya, manusia boleh takut. Tapi jangan ketakutan. Takut wajar karena daging kita ini masih ada daging manusia ini. Tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Do not enter your fear in your heart. Next. Do not enter your fear in your heart. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hati kita. Takut boleh, tapi jangan menguasai hati kita. Kalau sudah menguasai hati kita, pikiran kita kena juga. Pikiran kita dibawa ketakutan. Selalu mikirin, wah gimana takut, khawatir. Sebagaimana kita tahu ketakutan yang kita rasakan itu, saudara. Yang kita pikirkan selamanya. Yang dianggap akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Belum tentu, saudara. Kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita. Malah dipastikan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Hanya pikiran dan perasaan kita yang terus mikir ketakutan itu. Padahal pasti nggak jadi. Pasti belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ayo saudara, kita pahlawan-pahlawannya Allah. Pagi ini kita pahlawan, bukan pencundang. Ayo bilang saudara, kanan kiri. Kita harus sadar, kita itu bangsa terpilih, milik kepunyaan Allah. Amin saudara. Yang seharusnya memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, bukan memberitakan ketakutan-ketakutan. Bukan memberitakan sesuatu yang negatif. Yang membuat sekitar kita takut. Sehingga sekitar kita nih, kalau kita ngomong negatif, wah nanti ada apa, takut semua, takut karena perkataan kita. Sehingga membuat semua yang di sekitar kita tidak punya iman, saudara. Gak percaya lagi sama Tuhan. Tidak kenal lagi siapa Tuhannya yang mereka sembah. Tuhan kita lah Allah pemenang, saudara. Dalam segala hal dalam hidup kita. Tuhan sudah menang di kayu salib. Karena ketakutan itu kita nggak bisa jadi saksinya Tuhan. Percaya saudara. Kalau kita takut, kita khawatir, bagaimana kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan pada sesama kita. Di luar sana kita hidup dengan ketakutan. Katanya orang Kristen, kok takut-takut kayak gitu. Nggak ada menunjukkan keimanan kita kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang terpilih? Saya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa kita dipanggil seperti itu? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatannya Tuhan yang ajaib, bukan kata-kata negatif, bukan menjatuhkan, bukan buat khawatir setiap orang di sekitar kita. Supaya kita keluar dari kegelapan dan menjadi kepada terang yang ajaib. Ada istilah life a warrior God call you to be. Life as warrior God call to be. Hidup sebagai pahlawan Tuhan, di mana seperti Tuhan memanggil kamu sebagai pahlawan. Saya pakai kaos ya saudara.
pakai kaosnya. Ini singa Yehuda. Di sini tulisan, life as warrior God call you to be. Saya dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Dalam ketakutan apapun Tuhan tahu kita, potensi kita sebagai apa. Kita anaknya sudah dipilih, Tuhan memilih kita, Tuhan tahu potensi kita. Dalam ketakutannya bangsa Israel itu terhadap Midian, Tuhan tetap memanggil Gideon. Gideon waktu dipanggil bukan seperti pahlawannya gagah berani yang jadi yang diunggulkan di bangsa Israel, bukan. Dalam ketakutan Tuhan hanya tahu, oh Gideon ini punya potensi, ini umatku, dan Tuhan memanggil Gideon sebagai apa? Hai pahlawan yang gagah berani. Jadi dalam ketakutan saudara-saudara, Tuhan tahu di hati saudara itu ada punya potensi. Tapi saudara harus sadar bahwa saudara itu umat pilihan Tuhan. Kita seharusnya belajar seperti Kaleb. Saudara, saya Kaleb, saya belajar Kaleb. Seharusnya kita bicara seperti Kaleb, tidak seperti 10 pengintai. Kita baca Bilangan 13, 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb mempersuarakan kebenaran Tuhan. Kaleb mempersuarakan yang menentramkan semua ketakutan seluruh bangsa Israel atas laporan-laporan yang ke-10 pengintai itu. Kita nggak usah baca yang lanjutnya ya, karena udah tahu bahwa orang-orang itu mengatakan kita nggak bisa maju, rakyat di sana yang kita intai negaranya raksasa yang makan orang yang gitu, yang negatif yang diomong dari 10 pengintai. Kita belajar dari Kaleb ini. Dalam keadaan apapun, walaupun mungkin kita dalam keadaan tertekan seperti ini, melihat Goliat di depan kita, kita harus sadar, kita umat pemenang, kita harus memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan seperti ayat yang tadi, membesarkan berita-berita kerajaan Allah. Perkataan positif itu yang harus kita katakan, yang membangun setiap orang. Karena kita tahu, kita punya El Gibor, Jehovah Nisi, Singa Yehuda, Master of Breakthrough, Adonai, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus mengatakan dalam masalah Jehovah Nisi, Tuhan yang berperang untuk kita, bukan kita lagi. Kenapa sih harus takut? Pada umumnya manusia itu ada 3 ketakutan, saudara. Sadar nggak? Takut apa? Takut mati. Betul nggak, saudara? Takut mati. Takut sakit. Satu lagi, takut miskin. Itu yang selalu takut. Dikit-dikit kalau ada apa-apa, waduh mati aku. Banyak kata-kata yang gitu loh, mati aku. Terus ada sakit, waduh ini penyakit ini, penyakit ini. Nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kalau usahanya lagi sepi, aduh jangan-jangan nanti aku bangkrut. Gak ada yang beli lagi. Kita dalam keadaan itu, ayo perkatakan yang positif. Kalau sakit, saya punya Jehovah Rafa. Kalau sepi, Tuhan bisa memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Jangan katakan positif, aduh nanti seperti apa. Jangan tinggal dalam ketakutan itu, saudara. Di Alkitab itu ada 7.000 janji Tuhan untuk tidak takut, saudara. Kita harus keluar dari zona ketakutan itu, memalingkan ketakutan itu kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kita.
Kenapa sih kita nggak boleh takut, saudara? Karena ketakutan itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan itu. Tapi roh yang memberi kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketakutan itu dari iblis, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita nggak boleh takut karena Tuhan yang memberikan roh ketakutan untuk kita. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan itu. Tuhan nggak pernah berikan roh ketakutan itu. Tuhan memberikan kasih, memberikan ketertiban dalam hidup kita, saudara. Ketakutan lawannya adalah kekuatan Allah, saudara. Ketakutan lawannya kekuatan Allah. Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kita untuk tidak takut. Terus kenapa kita tidak boleh takut lagi? Poin kedua, karena apa yang kita takutkan akan terjadi menimpa kita, saudara. Karena apa yang kita takutkan bisa menimpa kita, saudara. Karena apa? Waktu kita takut, kita percaya atas takut itu, kita mengimani ketakutan itu. Mengimani sehingga ketakutan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Apa yang kita percaya itu yang terjadi. Seringnya dalam ketakutan itu kita gak sadar, saudara, mengutuki diri sendiri. Ya seperti tadi, seringnya orang gak tahu latah atau gimana. Dikit mati gua. Banyak gitu loh, celaka gua. Sering gitu, karena dia lihat langsung takut. Dengan embernya mulut langsung ngomong sesuatu yang negatif. Di Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Di firman-Nya ada, saudara. Jadi mulai hari ini gak boleh takut, saudara. Contoh ya, saudara. Adik saya, dia tuh sepertinya sakit ini, sakit itu. Waktu itu saya pernah nganter dia ke dokter. Dokternya belum apa-apa ngomong, ibu gak sakit, ibu tuh stres. Enggak dok, ini sakit ini. Enggak, ibu stres. Coba ibu tenang, saya gak kasih obat apa-apa, ibu tenang aja. Enggak dia apa-apain sama dokter. Nanti 6 bulan lagi ibu datang ke saya. Cuman gitu, belum apa-apa karena stresnya dia sama rasa semua sakit. Waktu ada dabas didoain, ternyata dicek lagi gak ada semua penyakitnya, saudara. Ketakutan itu yang membuat semuanya jadi kacau, gak punya kekuatan, lemah semua. Kalau pahlawan yang takut itu seperti tentara yang kalah sebelum berperang, saudara. Belum apa udah kalah. Melemahkan sekitarnya. Makanya dalam peperangan pelayanan atau zaman dulu peperangan atau kita dalam pelayanan sesuatu, dalam peperangan rohani, kalau ada yang takut mending gak tugas dulu. Jangan menggandoli, membuat iman yang benar jadi nggak benar karena takut. Ada yang takut di sebelah kita. Wah, ngomong ini khawatir mending nggak ikut lah. Banyak anak-anak Tuhan kalau suruh peperangan rohani, nanti kalau peperangan rohani ada serangan balik nggak? Belum perang loh, nanti ada serangan balik nggak? Banyak, bukan 1-2 yang nanya ke saya.
selama kita di dalam Kristus, di dalam kudungnya darah Yesus, dan selama Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menjamin, saudara. Bukan kekuatan kita lagi bawa peperangan rohani, bukan, nggak ada. Kita nggak punya kekuatan apapun, tidak punya kuasa apa. Waktu kita mau dan kita percaya otoritas Tuhan itu turun atas hidup kita, kita boleh berperang. Karena kita hamba yang nggak berguna melakukan apa yang Tuhan mau. Itu saudara. Di Hakim-Hakim 7 ayat 3, maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulangnya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Ulangan 20 ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa yang takut dan lemah, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudara jangan tawar seperti hatinya. Jadi kalau orang yang pahlawannya belum berperang, sudah takut, lebih baik nyingkir. Disingkirkan di firman ini juga. Jadi saudara, jangan khawatir, jangan takut. Yang kamu takutkan akan terjadi. Ketiga, kenapa kita nggak boleh takut? Karena ketakutan sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Betul nggak saudara? Yang dipercayai adalah ketakutannya. Melebihi dari kuasa Tuhan yang kita percaya. Kita percaya Tuhan bisa melakukan segala perkara. Setiap rancangannya tidak ada yang gagal, saudara. Firman-Nya ya dan amin. Jangan menyangkal Tuhan dengan ketakutan saudara. Jangan menyangkal jangan menyangkal Tuhan dengan ketakutan saudara. Kalau firman kan ada, kalau orang nggak beriman nanti nggak akan selamat. Orang yang nggak percaya akan masuk neraka, saudara. Firman-Nya ada di Wahyu 21 ayat 8. Saya banyak firman supaya ada bekal, saudara. Saya bukan ngomong aja, tapi ada firman-Nya. Tetapi orang penakut itu orang yang ketakutan. Lanjut yang ke bawah, yang ke B-nya langsung. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang yang takut, yang ketakutan, nggak punya iman, tempatnya rencana Tuhan, saudara. Jangan keluar dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Semuanya nol, saudara. Nol. Nggak ada hasilnya. Nggak akan menjadi lebih baik, percayalah saudara. Percaya, walaupun di depan kita sepertinya nggak ada jalan. Percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun seringnya nggak ada jalan, nggak ada yang harus kita perbuat. Kita nggak boleh takut. Kita pahlawan, kita punya iman, kita percaya bahwa iman kita dengan Tuhan, kita akan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Kalau kita keluar dalam rencana Tuhan, kayaknya nggak mungkin ada jalan keluar, saudara. Kita baca Mika 6:14 ayat 15. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkan. Dan apa yang kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Jadi seperti itu, saudara. Dengan kekuatan kita,
semuanya sia-sia. Lanjut ya. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Jadi semua sia-sia saudara. Tetap kita percaya bergantung dalam rencana Tuhan. Kita mempercayai Tuhan itu sebelum kita lahir pun Tuhan sudah merajut, merenda rencana hidup kita sampai kita akhir hidup kita. Percaya Tuhan, jangan takut saudara. Terus bagaimana untuk gak takut? Tadi kan kenapa gak boleh takut? Sekarang bagaimana sih gak boleh takut? Kalau nggak untuk tidak takut ya percaya kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Untuk tidak takut itu harus percaya sama Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24. Kepada Tuhan, takutlah akan Dia dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Ingatlah akan hal-hal yang besar yang telah dilakukannya untuk kamu. Percayalah pada Tuhan, takut akan Dia dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Ingatlah akan hal-hal yang besar yang telah dilakukan Tuhan untuk kamu. Jadi untuk kita itu percaya sama Tuhan. Dengan kita percaya, kita menandakan hati kita itu tetap teguh. Tidak goyah dengan iman kita dalam keadaan apapun untuk pada Tuhan. Dengan teguh iman kita bisa beribadah saudara. Bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Bisa melakukan apapun tugas kita dengan hati yang benar-benar tidak goyah. Iman kita tidak goyah. Coba saudara, kalau saudara lagi takut, lagi cemas, lagi khawatir, bisa doa enggak? Seringnya enggak bisa doa. Begitu merem, pikiran langsung ke masalah. Jangan buat seperti tadi, tinggal dalam ketakutan itu saudara. Banyak orang bisa nyanyi hanya dekat Allah saja, kita tenang. Lip service, tapi di hatinya enggak tenang saudara. Waktu kita nyanyi, kita sepakat dengan firman yang dinyanyikan menjadi iman untuk kita tumbuh, jadi kuat saudara. Sikap dengan iman itu yang diperlukan, bukan hanya ngomong tapi tidak punya iman. Kedua, terakhir ini, bagaimana kita untuk supaya tidak ketakutan, serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Contoh Raja Asa waktu itu di Tawarik ya, Tawarik 2 Tawarik 14 ayat 8-12. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Binyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan gagah berani. Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perang di lembah Sefata dengan dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan. Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu
kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Waktu Raja Asa itu diserang dengan pasukan, Asa cuma berapa ratus orang, ribu orang. Sepertinya nggak mungkin saudara, Asa itu menang. Saya percaya Asa juga takut. Bangsa Israel, bangsa Yehuda dan Benyamin itu juga takut saudara. Ngadepin, wah itu banyak banget kayak semut kali. Tapi tindakan dalam ketakutan itu Asa bertindak. Menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Menyerahkan masalah ini, Tuhan ini masalahnya ku 1.300.000 bangsa Ethiopia di hadapanku. Hanya Engkau yang bisa menolong. Tanpa Engkau kita nggak bisa melakukan segalanya memenangkan peperangan itu. Waktu menyerahkan masalah itu, Tuhan yang bertindak berperang dan Raja Asa itu menang. Dalam ketakutan apapun saudara, belajar hadapkan masalah itu di hadapan Tuhan dan menyerahkan. Tunggu sampai Tuhan bertindak. Jangan goyah iman saudara. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Memang gak mudah saudara menyerah itu tuh. Dalam keadaan mungkin lemah. Dalam kita khawatir walaupun kita gak punya kekuatan apapun. Kita punya mulut saudara. Perkatakan firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Perkatakan yang positif untuk jiwa kita sehingga kita punya iman saudara. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Begitu saudara-saudara percaya dengan Tuhan, semua diselamatkan oleh Tuhan. Bukan ketakutan saudara-saudara yang menyelamatkan, tapi begitu saudara percaya dengan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan. Mari saudara, mari pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang gagah berani di Sion, yang dengar streaming, tetap tinggal dalam kepercayaan. Tetap menjadi pahlawannya Tuhan, bukan pecundangnya Tuhan. Tapi jadi pahlawan gagah berani. Ibrani 13 ayat 6 terakhir ayat. Bukan itu ayatnya, saya bacakan aja. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bahwa hidup kita menjadi pahlawan-pahlawan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara hari ini dapat vitamin lagi ya. Kemarin dapat vitamin, hari ini dapat vitamin. Vitaminnya diminum. Ya. Apa vitaminnya? Firman Tuhan itu vitamin buat kita. Jadi setiap kali kita mendengar akan firman Tuhan, aduh ini kekuatan. Ya, vitamin itu memberi kekuatan. Jadi dicerna dalam kehidupan kita dan belajar dipraktekkan. Nanti pasti berbuah yang banyak. Ya. Salah satu saya mau tambahin sedikit, salah satu hal yang saya lakukan. Setiap manusia punya rasa ketakutan. Ya. Nah, kalau saya lakukan begini, setiap kali saya merasakan ada roh kekhawatiran, saya itu suka melihat, ya, mata melihat, masuk dalam pikiran, masuk dalam hati, membuat kita percaya. Saya kalau melihat minyak urapan, saya selalu lihat minyak urapan. Ini minyak dari taman. Ya. Saya bilang, Tuhan,
Inilah yang dinamakan surga menyentuh bumi. Ya. Sesuatu hal kok bisa ya, dari perkara yang tidak ada menjadi ada. Ya. Saya ngomong diri sendiri. Ya. Yang kedua, kok bisa keluar minyak? Kok bisa baunya macam-macam? Kok bisa ya Tuhan? Ini keajaiban. Engkau masih ada. Engkau pasti buat jalan buat hidup saya. Itu yang setiap kali kalau ada rasa kekhawatiran, saudara boleh niru ya. Setiap kali lihat keajaiban Tuhan. Lihat keajaiban Tuhan. Lihat dengan matamu ini keajaiban Tuhan. Ya. Dengan kamu lihat, aduh kenapa aku mesti khawatir. Yang di taman aja bisa keluar begini. Kenapa mesti khawatir? Hai jiwaku, lepaskan dirimu dari roh kekhawatiran. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup melakukan segala sesuatu. Surga menyentuh bumi. Ya, ini salah satu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Lakukan akan hal ini. Maka kita akan dibangkitkan lagi. Dengan mata kita melihat. Langsung masuk dalam hidup kita. Kita mendengar apa yang kita katakan. Timbul iman kita. Sehingga kekhawatiran itu lari dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak berubah pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami pujian dan penyembahan. Bibir mulut kami mengucapkan penyembahan dan pujian kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk vitamin firman-Mu ini Tuhan. Untuk menjadikan kekuatan dalam hidup kami menjalani kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, seluruh kehidupan kami ada di dalam rencana-Mu. Semua roh kekhawatiran yang dalam hidup kami minta di dalam nama-Mu. Engkau beri roh kemampuan untuk kami boleh menendang semua ketakutan yang meliputi hidup kami, jiwa kami, keluar dari hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam menghadapi pemilu ini. Kami berdoa, Tuhan, jikalau boleh dan menurut pendapat-Mu baik. Biarlah terjadi hanya satu putaran Tuhan. Sehingga semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Dan semua biaya juga bisa dihemat untuk keperluan yang lain. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Siapapun Tuhan yang menjadi pemimpin, kami tetap percaya Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau akan memilihkan seorang pemimpin yang pas di hati-Mu. Inilah doa kami. Kami sangat percaya kepadamu. Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah hidup daripada bangsa dan negara kami. Karena Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Dan Engkau prihatin terhadap bangsa ini. Karena banyak anak-anak-Mu yang selalu berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami tahu bahwa powernya ada pada anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Yang selalu berdoa kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Karena Engkau melakukan dan Engkau akan mendengar seluruh doa daripada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami minta keamanan Tuhan sepanjang sebelum dan sesudah daripada pemilu. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Keamanan terjadi buat tempat ini. Keamanan terjadi buat Indonesia. Keamanan terjadi buat dunia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami terus menyerahkan peperangan yang saat ini ada Tuhan. Di luar negeri ini. Baik Hamas dengan Israel maupun yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, kami hanya mempersembahkan semua kepadamu. Kami tahu itu penggenapan firman-Mu. Lakukan seperti yang Engkau mau.
Kami tetap percaya bahwa perekonomian di Indonesia ini ada di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mengatur dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur punya Bapak seperti Engkau. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami datang minta kepadamu kekuatan yang daripadamu. Daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Imun yang berasal daripadamu turun atas hidup kami. Mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya semua pergumulan kami. Kami percaya Engkau akan membuat jalan saat tidak ada jalan. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudara masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang baru ini turun atas hidup kami. Turun atas hidup kami menjadi warrior-warrior yang berkenan di hati-Mu. Mata kami olesi minyak. Telinga kami Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Biarlah tetap melekat kepadamu. Tetap percaya Engkau akan jadikan kami warrior Tuhan. Lepaskan kami daripada semua perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Kami olesi minyak tangan kami Tuhan dan kaki kami Tuhan. Biarlah tangan dan kaki kami ini berjalan sesuai dengan rule yang daripadamu. Sehingga pada pagi hari ini sampai semalam suntuh. Sampai pagi lagi Tuhan kami minta anugerah-Mu. Engkau beserta dengan kami. Perjalanan kami menjadi berhasil. Berkat-Mu kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.